Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Yusnita dari Universitas Indraprasta PGRI, Prodi Teknik Informatika dengan CP 235. Pada video kali ini itu memperkenalkan fitur manufaktur. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas studi independen dari PT SITEX IRP Indonesia. Pada tugas manufaktur kali ini, kita akan membuat dan mengelola suatu produk. Pertama-tama kita login dulu di database kita. Kemudian setelah login, kita mengaktifkan developer mode-nya. Ada di sini. Kemudian kita ke settings. Kita scroll, ada di paling bawah, aktif the developer mode. Di sini sudah aktif developer mode-nya. Kemudian kita ke modul manufacturing. Di sini kita akan membuat produknya terlebih dahulu dan bahan-bahannya apa saja. Di sini kita bisa klik new, karena di sini kita akan membuat produk baru. Kita bisa pakai kode FTR01. Nama produknya ini lemari kayu jati. Kemudian di sini produk type-nya storable product. Sini unit of measure-nya units, kemudian kita masukkan sales price-nya. Sales price-nya kita masukkan sekitar 200.000. Pajaknya 11%. Kemudian cost-nya kita bisa masukkan 10. Internal reference-nya kita bisa masukkan MNR. Boleh. Setelah lemari kayu jatinya kita buat, kita akan membuat produk lagi, bahan-bahannya. Kita bisa klik new. Kita akan membuat kayu jatinya, bahan kayu jati. Kemudian internal reference-nya kita mesti pakai MNR saja. Kemudian kita bisa isi harganya. Dia tidak bisa sama. Oh ya, ini kita ganti aja di sininya aja, FTR aja. FTR02. Kemudian storable, ini kita ubah storable product. Sales price-nya kita masukkan sekitar 80.000, kemudian per unitnya 70. Setelah selesai, kita masukkan quantity on hand-nya dulu agar nanti tidak error pada saat pembuatan bill of materials-nya. Di sini kita klik new. Kita bisa masukkan sekitar 20 quantity on hand-nya. Kemudian kita apply. Klik ke produk, kita cari kayu jatinya. Kayu jati. Di sini yang kita pakai dengan kodenya FTR02. Di sini sudah nambah quantity on hand-nya menjadi 20. Kemudian kita akan membuat produk lagi, yaitu untuk bautnya. Kita pakai
pakai kode FTR03 dengan nama screw storable product, kemudian sales price-nya ini 2000 per baut, berarti dia pakai unit of measure-nya ini pitches. Coba kita lihat apakah ada pitches. Tidak ada. Apa di full case? Oke, di sini kita pakai unit saja 2000, cost per unitnya. Oke, kemudian setelah sales price dan cost-nya sudah diisi, kita akan menambahkan on hand-nya. Kita klik new. Kita bisa masukkan sekitar 50 baut kecil. Kemudian kita apply. Setelah itu masuk kita 50. Kemudian kita apply. Sini sudah masuk on hand-nya sebanyak 50. Kemudian setelah bahan-bahannya selesai, kita akan membuat bill of materials-nya. Jadi bill of materials ini mempunyai fungsi untuk perencanaan produksi, kemudian untuk pengendalian inventaris, untuk estimasi biaya, untuk dokumentasi dan standarisasi. Kemudian kita buat dengan klik new di sini. Kita masukkan produknya, yaitu lemari kayu jati. Kita bisa buat kuantitinya, kita bisa buat sekitar 2 unit. Kemudian reference-nya kita buat LMJT02. Kemudian BOM type-nya manufacture this product, company-nya my company. Kemudian di sini kita tambahkan komponennya. Tadi ada kayu jati dan screw. Kita masukkan dulu kayu jatinya dengan kode yang FTR02. Kemudian dengan screw-nya kita masukkan yang FTR03 ya. Kayu jatinya bisa kita butuhkan sekitar 5 unit. Kemudian juga screw-nya itu bisa sekitar 20. Oke, setelah selesai kita ke operation. Bisa kita masukkan dengan work center-nya yang assembly line 1. Operation-nya kita masukkan yang assembly. Apply all variannya tidak usah, kemudian save and close. Setelah itu kita simpan. Kemudian lemari, sini mungkin bisa kita ubah kuantitinya menjadi 1 karena untuk membuat satu lemari kayu jati ini membutuhkan 5 kayu jati dan 20 skru. Coba bisa kita.
Oke, setelah selesai kita ke operation. Bisa kita masukkan dengan work center-nya assembly line 1. Operation-nya kita masukkan yang assembly. Apply all variannya tidak usah, kemudian save and close. Setelah itu kita simpan. Selanjutnya kita akan membuat MP-nya, manufacturing orders, kemudian kita klik manufacturing orders-nya, kemudian kita klik new. Dari produk yang tadi kita membuat lemari kayu jati. Di sini sudah masuk bill of materials-nya, langsung masuk otomatis. Kemudian work orders-nya juga sudah masuk otomatis. Kita confirm. Kemudian di sini bisa kita start untuk ekspektasi dari lamanya ini, durasinya ini 110 menit. Mungkin nanti real duration di sini bisa beda. Di sini kita start saja. Di sini sudah tertera namanya, nama ininya. Kemudian sudah tertera nama filenya. Kemudian di sini produknya sudah ada yang tadi kita masukkan, lemari kayu jati dengan kuantitinya di sini 1. Kemudian bill of materials tadi sudah masuk otomatis karena sebelumnya kita sudah membuat bill of materials-nya. Kemudian start date-nya di sini tanggal 14 November. Sini bisa kita down saja, kita klik. Kemudian kita klik produce all. Nah, di sini sudah selesai. Selanjutnya kita akan menggunakan fitur reordering rules pada modul inventory untuk memastikan bahan bakunya selalu tersedia saat proses produksi diperlukan. Pertama, kita ke inventory, kemudian kita ke configuration, lalu kita pilih yang reordering rules. Nanti di sini produknya akan ada, kita pergi ke produk dulu, kemudian cari produk yang akan kita gunakan untuk menggunakan fitur reordering rules-nya. Di sini produk kita ada ini lemari kayu jati, produknya, kemudian setelah itu kita reorder rules, kemudian kita yang baru. Sini produknya ada lemari kayu jati, kemudian on hand-nya ada 2, forecast-nya 2. Di sini rutenya kita gunakan manufaktur, minimum kuantitinya mungkin ada sekitar 5, dengan maksimalnya itu sekitar 10. Jadi di sini sudah tersimpan. Kemudian kita lihat di bagian configuration, kemudian kita pilih reordering rules-nya. Di sini sudah masuk lemari kayu jati dengan minimum kuantitinya 5, kemudian maksimalnya ada 10.
Jadi saat lemari kayu jati ini kurang dari 5, maka akan dilakukan proses produksi dari lemari kayu jati. Kemudian dalam ekonomi digital ini, otomatisasi pemesanan ulang ini dapat mendukung ekonomi digital dengan mengurangi resiko, kehabisan stok, dan memastikan kelancaran produksi. Jadi dalam ekonomi digital ini, pelanggan memiliki harapan tinggi akan ketersediaan produk secara cepat. Ini memastikan bahwa stok selalu tersedia, terutama barang-barang dengan permintaan tinggi. Dengan begitu, perusahaan dapat kepercayaan pelanggan dan memberikan pelayanan yang konsisten. Di sini ada contoh data dari modul inventory. Di sini bisa kita lihat, di sini ada tahun, bulan, dan tanggal. Ini di bulan Oktober, date schedule-nya di bulan Oktober dengan referensinya di sini ada WH manufacturing orders dengan angka 00004 dengan operation type-nya di sini manufacturing, kemudian source location type-nya internal dengan destination location-nya type-nya production, kemudian dengan produknya di sini drawer black. Kemudian source location-nya di sini ada WH stock, kemudian destination location-nya di sini ada virtual location atau production, kemudian demand-nya ada 5, quantity-nya 5, unit of measure-nya di sini dalam bentuk units, kemudian company-nya ini my company dengan statusnya di sini done. Kemudian kita lihat contoh di bulan Novembernya. Di sini ada yang tanggal 12 bulan 11 tahun 2024 dengan produknya di sini kayu jati, kemudian source location WH stock dengan demand-nya di sini 10, quantity-nya juga 10 dengan unit of measure-nya di sini units, company-nya dari my company dengan statusnya di sini down. Kemudian itu ada contoh dari bulan Oktober dan November saja. Di sini ada contoh data dari modul sales. Di sini ada quantity delivery-nya ada 20 totalnya di bulan Oktober saja, kemudian invoice-nya 0, order-nya ada 253 di bulan Agustus 4, September 65, Oktober 181, dan November 3. Kemudian quantity deliver-nya ada 36 totalnya, quantity invoice-nya ada 25. Setelah itu di sini ada pre-sales. Di sini delivery tidak ada, kemudian tidak ada. Order-nya ada 26 totalnya, kemudian di website order 13 totalnya, kemudian quantity to deliver-nya ada total 13. Data dari modul sales sudah sekian. Pada saat ini saya akan mengerjakan tugas melakukan manufacturing. Di sini ada langkah-langkahnya. Sekarang kita coba dulu. Sebelumnya sudah membuat bill of materialnya dari produk materialnya. Ini saya beli celengan ayam, kemudian
due date-nya di tanggal 23. Oke, sudah berubah. Di sini akan membuat satu celengan ayam, membutuhkan bahannya 2 tanah liat dan 2 warna juga. Kemudian orders-nya, di sini menggunakan SQL line 1, di sini sudah otomatis terisi karena pada saat pembuatan bill of materials-nya saya sudah memasukkan work order. Kemudian kita confirm. Sudah ada nomor dokumen. Setelah itu di sini bisa kita start. Di sini nanti kita mengisi lot atau serial number-nya. Mungkin bisa kita down saja. Sudah finish. Kemudian ini lot serial number, kita klik aja ini. Sudah ada. Kemudian kita produce. Kita klik produce all. Tunggu, sedang loading. Kita tunggu. Sudah jadi, sudah selesai pada tahap 3-step manufacturing-nya. See you, wassalamualaikum.